Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, Kepada teman-teman, kerabat-kerabat semua yang ada seluruh se-Indonesia ataupun seluruh kita bersatuan dengan apapun yang kita buka dari acara ini, ya mohon maaf, saya akan membagikan suatu pengalaman-pengalaman kepada teman-teman semua yang untuk kita yang ngerti di atas 17 tahun, antara 18 tahun ke atas. Dimulai tahun ini di tahun 2023, kemungkinan saya memulai membuka riwayat-riwayat yang saya jalani ataupun yang saya alami. Di dalam saya alami ini, saya pernah menjalani ngumbara. Nah, saya bisa jatuh di ngumbara ini waktu dulu memang orang tua saya sakit payah. Zaman dulu mah belum ada zaman-zaman KIS, waktu tahun 1996. Itu kayaknya belum ada KIS. Kalau saya menjalani 1996 itu saya jalan mulai ngumbara, tapi orang tua saya sakit itu 1900, kalau kagak salah 1973 dah, perkiraan dah, ya karena sudah lupa. Nah, saya menjalani karena orang tua sakit waktu dulu saya nggak punya KIS, lagi zaman itu sedang susah-susahnya. Orang tua sakit, saya minta obat sono kemari, nggak pernah ada buat jalan usaha minta obatnya. Karena sakingku butuhnya dan nggak punya uang sama sekali. Nah, di situ saya menangis. Di tengah malam saya menderita rasa nangis. Siang hari ngeliat orang tua sedih, prihatin buat saya sebagai anak. Nah, di situ terus sampai emangnya itu udah urusan takdir yang maha kuasa, emang waktunya dijemput sama yang maha kuasa, kemungkinan seperti itu. Takdirnya pada saatnya sampai dijemputlah sama yang maha kuasa, itu ternyata dia meninggal dunia ataupun menutup akhir umurnya. Nah, di situ saya merasa ngegelisah, saya punya pikiran, saya punya batin. Dari sanubari batin saya berkata, gua kalau bisa seperti orang-orang yang udah menjadi orang mampu, antara orang bisa menolong orang, saya akan usahakan supaya jadi bisa. Nah, cuman saya bukannya paribasa, bukan dibilang dukun, bukan apa. Saya cuman hanya pengen bisa menolong orang yang lagi sedang musibah seperti itu. Saya pengen belajar ikhlas buat diri saya dan belajar menolong buat kebutuhan orang-orang yang butuh kena musibah penyakit. Nah, di saat itu saya berjalan. Nah, berjalan ini di dalam saya selalu saya bermohon sama yang kuasa. Ya, kemungkinan Allah ini sudah mengucapkan di dalam batin saya, sudah menunjukkan takdirnya, bagian saya kudu bisa kemungkinannya. Setelah saya sholat di tengah malam, sholat hajat, sholat tahajud, nah itu adalah bisik-bisikan dari kuping, tapi orangnya nggak kelihatan orang, cuman hanya bisikan aja yang ada, tapi orangnya nggak ada. Bisikan dari kuping, bisikan dari batin. Apa kata dari batin? Sekarang kalau memang pengen benar-benar siap untuk menjalani seperti itu, tugas kamu, ini bisikan batin, kamu harus jalan dari sini ke Cirebon. Nggak boleh cungak-cingok ke belakang, antara ke samping. Kalau udah jalan-jalan aja, satu tujuan. Nah, kamu harus bisa, selama kamu jalan itu bacalah bismillah sebanyak-banyaknya. Kamu tidak boleh bawa uang,
tidak boleh memikirkan orang yang di rumah. Ayo jalan. Nah, nggak boleh tetaikan mobil, nggak boleh makan minta, nggak boleh minum minta, nggak boleh ngambil barang orang, nggak boleh ngambil tanaman-tanaman orang yang bakal dimakan sama kita. Itu nggak boleh. Itu sama juga katanya kita masih belum ikhlas. Kamu sepeser pun tidak boleh bawa uang. Nah, itu ceritanya. Nah, jadi berhubung saya emang seniat, karena batin sanubari hati saya yang merasa udah niat, pikiran udah pas, saya jalan. Di rumah sepeser pun nggak ada yang tinggalin. Sama sekali saya nggak tinggalin. Tetap itu di rumah nol. Nol besar buat di rumah nggak ada seperak. Saya pun sama nol besar nggak ada seperak. Saya cuma ridho ta'ala karena Allah gitu aja. Mungkin Allah telah memberikan dengan segala apapun. Kalau memang sayang sama umatnya, nggak mungkin kita diantepkan. Kan begitu dugaan saya. Saya diperintahkan suruh jalan. Saya jalan suruh ke Gunung Jati. Nah, itu di situ saya jalan 7 hari 7 malam terus mapai. Nah, 2 hari 2 malam perut udah kerasa. Kaki udah kerasa, bengkak kaki saya. Nah, di situ bengkak kaki saya. Sangat luar biasa. Tadinya saya nggak biasa jalan jauh. Nah, di situ saya bengkak. Nah, bengkaknya. Nah, saya sampai di Karangampel perbatasan. Nah, terus disonokan lagi pokoknya saya singkatnya itu dapat 7 hari 7 malam sampai ke Cirebon. Nah, saya tirakat ceritanya di Keraton Cirebon. Nah, terus pertama saya datang ke Pusar Bumi. Nah, terus langsung ke Keraton Cirebon. Nah, di situ sampai ditanya sama Pak Juru Kunci. Cuma namanya sudah lupa, udah kelamaan. Silakan, Dek. Kalau memang katanya Adek punya tujuan dan punya niat, silakan. Waktu itu masih aman. Belum kayak sekarang. Kalau sekarang udah banyak yang minta-minta, udah macem-macem, bayar aja kudu masuk, masuk aja kudu bayar. Kalau dulu bebas. Dia buka kunci. Silakan, Dek, masuk. Ya, apa yang diniatkan, kalau memang ada punya tujuan silakan. Nah, saya banyak terima kasih ya Allah, berarti kehendak Allah emang tujuan seperti ini saya dipersilakan masuk ke Keraton Cirebon. Nah, masuk ke Keraton Cirebon langsung saya petunjuk dari Keraton Cirebon itu dapat kalau kagak salah saya 3 hari disuruh datang apa? Di tempat penyepuhan sebut di Keraton Pesepuhan itu masjid pesepuhannya. Ngelewatin Masjid Anoman terus Pesepuhan. Nah, dari situ dapat saya kalau kagak salah 27 hari. Enggak makan, kagak minum. Saya cuman kalau pengen lapar, saya nyari ke pinggir-pinggir jalan ke tong-tong sampah. Ya sepertilah nggak perjalanan dari gembel antara orang gila. Sampai saya dibagelin sama anak sekolah. Saya ridho lillahi ta'ala karena saya punya tujuan. Enggak marah. Walaupun katanya uang edan. Ya. Kenapa emang uji saya? Diuji sama yang kuasa. Saya ikhlas dan ridho. Sampai dibagelin saya sama es. Ya, sampai saya dibagelin sama bungkusan apa nggak tahu. Sampai pada basah baju saya. Saya ridho. Kenapa? Saya ini benar-benar emang saya punya tujuan. Dikatain orang gila, dikatain gembel sama orang, ya ridho. Emang sih masalah pakaian udah nggak layak buat saya. Tapi saya tetap bawa tas, bawa pakaian salinan untuk sholat, baju putih, celana putih. Itu kain nggak bawa. Nah, di Keraton Pesepuhan saya dapat 27 hari. Nah, diperintahkan perasaan saya di situ lihat ada seorang syekh. Perasaan saya dikasih nasi sebungkus sama para syekh itu disuruh keluar nak, kamu harus jalan lagi ke sana, laporan lagi katanya ke Gunung Sembung. Nah, saya datang ke Gunung Sembung. Dapat 1 minggu saya di Gunung Sembung. Pertemukan saya kepada ibu-ibu seorang gemuk. Ya, dikasih uang 100 perak. Suruh nedeng saya terima. Ternyata begitu saya lihat uangnya nggak ada. Ya, udah. Saya suruh keluar, pulang nak. Begitu pulang. Jadi pergi sama pulang tuh beda. Jadi kalau pulang saya 9 hari.
tapi kalau kebis cuma 7 hari. Pulang 9 hari, nah ini kaki udah pada bengkak. Udah bengkak, udah nggak bisa jualan, udah pegal, perut lapar, kosong, perut ngegantung rasanya. Nah, saya itu baru dapat 1 hari 1 malam, saya bersumpah dan berjanji sama Yang Maha Kuasa, sama Allah. Ya Allah, kata saya nih, ya Allah, kalau memang saya tujuan ini diizinin sama Allah, sama Yang Maha Kuasa, ya kalau memang saya panjang umur, ya saya mungkin sampai tempat tujuan dan sampai ke kampung halaman saya. Tapi kalau saya enggak ada umur, Allah enggak mengizinkan saya, kemungkinan saya meninggal dunia antara enggak sampai ke kampung halaman, antara tutup mata. Nah, kalau memang saya enggak ada umur saya, tolong antarkan ya Allah jasad saya ke kampung halaman saya. Di situ saya sedih. Jam 12 siang saya di tengah memunggang bermohon. Ya Allah, perut sudah bukan ukuran. Sambil jalan kita perut ngegantung, lemes, kaki luar biasa, pengen minum, sampai minum air kali sama air sawah saya. Saking nggak ada air, nyari di pinggir jalan nggak ada, di tong-tong nggak ada, saya lari ke kali. Ya, pengen minum di kali, saya minum di air kali. Nah, jadi kata anak batin, itu aja minum, nggak ada halangan, nggak ada apa-apa. Saya minum, cuma cukup bismillah 3 kali, tahan nafas. Alhamdulillah selamat. Nah, pengen minum lagi, saya minum air di sawah. Air yang pada retak-retak itu ditelak, ada air baru, saya minum pakai oleh-olehan, batang-batang padi itu bisa disedot. Nah, itu lakukan saya. Nah, di situ perut tetap ngegantung. Deg-dag, deg-dag. Wah, udah rasa kocak perut saya. Ya, di situ saya baru meneteskan jatuh air mata. Apakah ini benar buat ujian saya? Apakah ini cuman hanya keinginan? Nah, saya di situ bertanda tanya. Nah, begitu saya capek, lelah, tidur saya di bawah pohon. Kayaknya itu ada yang datang, cuman nggak kelihatan. Kayaknya ngelilingin saya nih, ngelilingin, terus ngelilingin. Nah, sampai ngelilingin ceritanya di situ. Nah, jangan takut, jangan menyerah. Pada saatnya kamu akan bisa jadi jiwa penolong. Tuh, kedengeran saya sendiri. Itu saya tidur di atas jam 10 malam, tidur di tengah memunggang. Ada yang namanya itu makam umum, ada pohon asemnya di pinggir laut. Nah, itu saya dikasih itu. Udah jangan takut, nak. Ya. Jalanin terus. Ya. Nah, begitu dijalanin terus saya jalan. Begitu saya kaget, bangun lagi, jalan lagi. Ya, di tengah malam enggak mikirin itu hujan, enggak mikirin angin, enggak mikirin panas, enggak mikirin gimana. Itu karena hati saya sudah menuju dengan di dalam saya dengan keikhlasan dan keriduan. Itu adalah saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalau memang saya diberikan kesehatan, saya minta sehat aja. Ya, saya minta sehat, minta waras, jangan ada gangguan dan halangan. Nah, terus perjalanan sampai ceritanya, sampai saya lewat memunggang, dari memunggang ke memunggang. Nah, adalah orang kesian sama saya. Ada orang kesian. Begitu saya ngelihat saya itu mundur, mobil parkir mundur. Jadi dia menghormat ke saya. Assalamualaikum Ki, katanya gitu. Saya nyawatin waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Ini katanya ada barang titipan, katanya gitu. Titipan apa? Nah, enggak taunya saya dikasih air satu botol yang gede. Nah, satu botol gede dengan rokoknya gudang garam Surya itu 1 bungkus. Katanya ini titipan siapa? Udah. Ya. Kon Aki katanya pengen minum. Kon Aki aus. Aki pengen ngerokok. Dikasih rotinya 2, rokoknya 1 bungkus, airnya 1 botol yang gede. Alhamdulillah. Kebetulan saya
itu bukan saya minta, karena saya dikasih ada titipan katanya. Nah ini saya bilang titipan apa? Udah katanya. Ya, minum aja karena aki aus katanya gitu. Saya tanya titipannya mungkin. Nah itu keunikan saya. Nah terus saya jalan-jalan lagi tuh deh. Setengah jam 12, hampir jam 12 juga. Di tengah memunggang juga itu saya lapar sama sekali, gantung. Makanan kagak ada, air. Saya kan nggak bawa air, begitu saya udah minum, saya tinggalkan, nggak dibawa, masih berat. Boro-boro saya bawa gitu-gituan, bawa diri aja udah, iya, udah begini nih. Ya, bawa diri aja ya udah cincret jalannya aja. Iya, saking apa? Saking saya perut gantung. Nah, pas pada saatnya, ya Allah, kata saya, kalau emang saya dipanjangkan umur, diberikan sehat, perut saya lapar, jangan sampai ketemu lapar biar kenyang. Tiba-tiba jarak 5 menit kemudian itu ada nini ngegembol, kan kalau orang Jawa kan ada bawa gembolan kayak orang ngeriditin. Nah dia bawa nasi bungkusan. Tahu datangnya dari mana itu, namanya di tengah memunggang, tahu-taunya ada di belakang saya. Nah, Ding katanya manggilnya, Ding, Ki, sekul katanya. Kan sampean lapar katanya. Nah, di situ saya lebih kaget, kaget saya. Teg hati. Jadi saya bukan ngelihat nasi. Jadi yang saya lihat itu, saya pegang megang nasi, tapi saya lihat ini orang napak apa kagak. Nah, anehnya saya baru ngomong jarak-jarak berapa menit kemudian itu nini datang, orang ngegembol bawa nasi di teng-teng. Ding katanya. Ya, nih sekul katanya. Kan sampean lapar katanya gitu. Ayo katanya, mangan katanya gitu. Gitu saya, iya nih, terima kasih nih. Ya, itu ini habis nganterin nasi, udah aja jalan. Tuk, baru bawa tetongkat, baru bawa gembolan, baru jalan cincret. Jadi saya sebelum makan, saya perhatiin, saya ngeliatin kakinya aja, kata saya, ini kaki orang benar apa bukan? Tuh, itu unik. Emang unik, di dalam perjalanan ini sangat unik. Nah, kenapa itu bisa jadi unik? Berapa menit kemudian itu orang sampai. Nini. Nah, jadi ceritanya saya buka tuh nasi. Ya, karena saya bukan minta dianterin. Mungkin Allah ini sama umatnya kesian yang lagi menjalani seperti ini kali. Ini menduga hati batin saya. Kali saya pikir situ. Saya buka nasi panas ngebul nasi. Wah, nasi dari mana? Ono memunggang, kan bingungnya saya. Ono memunggang. Saya di tengah-tengah memunggang. Jauh kampung sono kemari. Taunya ini ada di belakang saya. Nah, lauknya cuman hanya ikan asin yang tembang itu di bakwan. 2 biji. Begitu saya ngebuka ikan asin, saya lihat lagi tuh ini udah hilang, udah nggak ada sama sekali. Sampai saya lihat, ya itu saya lihat kiri kanan terus tuntas itu ini nggak ada. Tibang kita sebuat ngebuka nasi. Nah itu saya alhamdulillah, itu rasa keunikan. Unik namanya itu, unik, aneh, tiba-tiba ada yang ngantri nasi. Nah itu terus saya kenyang tuh, iya, nggak lapar. Terus jalan-jalan siang malam. Ada masjid, saya sholat. Nah terus sampailah, hitungan saya itu 9,5 hari lah, ya. Soalnya dari sana saya pergi jam 6 pagi berangkat pulang, sampai ke sini jam 12 siang. Cuman udah 9 hari, jam 12 siang ya. Pokoknya 10 hari kurang. Tuh, itu. Nah ini, jadi cerita ini saya tunda dulu. Akan saya teruskan, cuman ikutin ya. Kalau belum selesai, jangan lupa pencet dulu loncengnya, jempolnya, kirim subscribe. Saya kagak ngerti subscribe, saya kagak ngerti, belum paham. Sorry hampura, saya karena ini subscribe saya belum ngerti. Nah ini ya, ntar kelanjutannya saya akan buka pertujuan saya. Nah
semua akan saya buka. Sekarang saya tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudara telah melihat, menonton, membukanya. Tolong bantu saya, apa namanya, strap. Saya nggak ngerti. Hampura nggak ngerti. Ikutin dah cara-cara saya. Ikutin. Yang saya ngerti cuma suruh pencet lonceng. Ikutin, ya, ikutin sampai setuntas. Berapa episode kalau kata film, berapa judul ntar bakal saya buka dari sampai saya punya bismillah sampai saya bisa menolong orang dan lagi saya sampai bisa mainkan yang saya bisa sendiri. Akan di situ saya buka semuanya. Yang penting, ayo dulu, ya bantu saya dulu ini. Soalnya saya kan perlu kotak. Ya mohon maaf, hampura. Ikutin saya, pencet, saya nggak ngerti stres, ikutin aja. Ntar semuanya akan saya buka di perjalanan saya. Nah saya ntar dari situ saya diperintahkan jalan lagi sampai ke Pelabuhan Ratu, sampai Cigundu, sampai ke Cianjur, sampai ke ini apa namanya, ke Cilacap, Nusa Kambangan, Kampung Laut, itu udah perjalanan saya. Sampai ke Gunung Bromo, itu perjalanan saya. Sampai ke Surabaya, Banyuwangi, Alas Purwo, itu perjalanan. Ntar saya buka tangannya, ikutin dulu saya ya. Ikutin. Kepada teman-teman yang membantu saya, ikutin saya. Saya punya channel, saya punya apa namanya, saya punya lelakon seperti itu, akan saya buka. Nah dari saya nggak ngerti sampai saya punya pendapat-pendapat yang ada di diri saya. Itu kisah nyata. Bukannya main-main, ini kisah nyata. Bukan trik, bukan apa, maaf nih. Saya bukan trik, bukan apa. Kisah nyata, entar saya buktikan. Ya, saya buktikan. Banyak yang akan saya buktikan. Kalau nggak percaya nanti saya buktikan. Dulu kemarin-kemarin, ya, emang ya lumayan. Alhamdulillah segitu udah alhamdulillah. Saya sering nolong orang juga. Saya sering nolong berapa orang, berapa kemudian orang yang saya tolong. Itu. Ya alhamdulillah namanya itu yang disebut kisah nyata itu karena kita ada pendapat, karena kita ada kebisa, kita dengan perjanjian saya dengan ikhlas nolong, yaitu cuma ala kadar. Nah itu, terima kasih semua teman-teman, tolong kirim, tolong pencetnya, loncengnya ataupun apanya gitulah yang stres apa saya nggak ngerti. Ya, terima kasih alhamdulillah. Selamat siang. Halo, dadah. Ya, dadah. Bantu saya ya, bantu saya. Ntar tuh gini, tuh, tek, tuh, gitu, tuh, set, tuh, ntar pokoknya saya buka semua. Saya buktikan, bukan main-main, saya buktikan. Tuh. Buah kecapi, buah kedong-dong. Saya belum ngopi dong, gantian dulu ya. Makasih ya teman-teman, dadah. Oi.